Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Waktu semakin dekat untuk pemilihan Presiden Republik Indonesia 2024. Ini banyak hal, berita-berita yang selalu kita terima. Di antara berita-berita yang kita terima adalah debat Capres-Cawapres yang sesuai menurut undang-undang, debatnya ada 5 kali. 3 kali debat untuk presiden, 2 kali debat untuk calon wakil presiden. Tetapi yang namanya peraturan dibuat manusia itu bisa berubah-berubah. Padahal undang-undang di KPU sudah menyatakan debat 5 kali, 3 kali capres, 2 kali cawapres. Tetapi karena ada anak Pak Lurah yang ikut, akhirnya peraturan debat dirubah oleh KPU. Ini tidak boleh, ini melanggar undang-undang. Tetapi dalam pembahasan hari ini, saya ingin menyampaikan suatu video yang menarik menurut saya. Yang pertama, seperti apakah anak-anak muda yang pantas memimpin negara ini, yang pantas mengawali karirnya untuk kancah calon wakil presiden di 2024. Yang muda kita setuju, tapi yang kita cari adalah anak muda yang penuh wawasan, anak muda yang bisa berkomunikasi dengan baik. Di sini saya ingin menampilkan sosok anak muda, komunikasinya cukup dan sangat baik, dan komunikasi yang kurang baik. Jadi saya ingin mengajak teman-teman menonton sebuah video ini. Yang pertama, komunikasi anak muda, yaitu anak Anies Baswedan. Namanya Mutiara Anies Baswedan. Kita coba lihat nanti bagaimana cara komunikasi anaknya Pak Anies Baswedan dibandingkan yang calon wakil presiden anaknya Pak Lurah. Mana yang terbaik dari segi komunikasi? Kita tonton sama-sama video ini. Dan bukan hanya cantik parasnya, tapi cantik pikirannya, luar biasa, punya banyak talenta. Ini aku kalau ketemu di jalan ya aku pikir ini pasti model. Benar-benar very fashionable. You look very pretty, very beautiful. Iya kan? Bener nggak? Tapi kita pengen ngulas lebih banyak lagi ya tentang Tiara. Dan pertanyaan pertama saya justru saya pengen tanya nih, gimana istimewanya menjadi anak seorang Anies Baswedan dan Ibu Ferry? Kalau keistimewaan yang mungkin aku rasain ya, itu justru karena ngalamin mamah abah dari zaman mahasiswa, masih pas-pasan, masih merintis, sampai sekarang gitu. Jadi justru keistimewaan yang aku dapatkan itu ketika mama abah masih belum terlalu sibuk. Jadi aku ngerasain bisa diajarin ngaji, diajarin PR sekolah sama mama abah. Terus even though waktu itu kita nggak bisa setiap weekend ke restoran, tapi kita sering main ke taman, terus jalan-jalan, quality time sama abah mama itu dapet banget. Dan juga banyak pengalaman-pengalaman masa kecil yang misalnya kalau sama mama itu kita berkebun ya mah. Jadi kita punya kayak taman kecil gitu, kita nanam tomat, stroberi juga ya mah waktu itu pas masih di Amerika. Bunga, dan kalau udah ada buahnya, ada tomatnya, ada stroberi itu disayang banget. Itu gak ada yang boleh makan ya mah. Terus kalau mihara ikan, siapa namanya? Flaggy. Karena warnanya merah putih kayak bendera Indonesia gitu. Terus kalau sama abah tuh selalu bawain buku untuk aku. Iya. Jadi setiap pulang kantor pasti ada buku. Pulang sekolah. Abah pulang kantor. Jadi abah kan pulang kantor rada lebih malam kan daripada aku pulang sekolah, bawa buku baru. Terus kalau udah selesai aku ceritain ke abah, terus abah dateng lagi bawa lagi. Jadi menurut aku keistimewaannya justru karena bisa mengalami masa-masa awal abah mama dan belajar gimana abah mama tuh menghadapi itu dan melihat prosesnya sampai sekarang gitu. Dan keistimewaan lain itu mungkin ada pada punya orang tua yang bisa diajak diskusi. Jadi apapun masalah yang aku punya, apapun keputusan yang harus dibuat,
aku tuh bisa diskusi sama mama abah Oke. dan bisa terbuka gitu. Jadi menurut aku itu keistimewaan yang aku dapat sebagai anaknya Ibu Ferry dan Pak Anies. Semua bisa didiskusikan. Kadang-kadang kan sebagai remaja ada yaudah yang ini aja deh, tapi ada bagian privacy yang ya udah nggak usah didiskusikan, nah kita putuskan sendiri gitu. Mungkin karena selama ini mama abah itu sangat terbuka gitu dengan apa ya, kira-kira apapun bisa diceritain. Misalnya aku ngerasa kok kayak gini ya, bisa di sekolah gitu merasa ada yang nggak pas, gitu aku ngobrol sama mama itu bisa dapet kayak perspektif lain. Terus juga apa ya, selalu diajarin sama mama itu dan abah, mama sama abah udah ngajarin tiap prinsip-prinsip yang harus dipegang. Jadi aku tuh udah yakin gitu dengan insya Allah yang dilakukan udah ya nggak salah gitu. Dan kata mama abah juga ya, kalau misalnya ada apa-apa ya bisa diobrolin gitu. Kalau misalnya ada yang misalnya nggak tepat, itu nggak langsung dimarahin gitu, didiskusiin kira-kira apa sih yang salah gitu, apa sih yang dinamika ibu anak sih ada ya waktu remaja. ada. Iya ya, pasti ya. Nah, juga ibu anak Pernah diomelin nggak sama mama? pernah. Dikoreksi lah ya, Cuman dikoreksi. enaknya sama mama dan abah itu kalau dikoreksi nggak disalah-salahin gitu rasanya. Lebih yang kayak diajak refleksi gitu. Misalnya ini benar nggak sih yang Tia lakukan? Coba dibahas bareng-bareng, didiskusikan. Jadi nggak yang apa ya, nggak ada perasaan harus sembunyi-sembunyi gitu dari mama abah. Iya. Yang mana yang lebih galak biasanya, Bu Ferry atau Pak Anies? Lebih bawel mungkin. Sama sih ya, tergantung keadaan juga. Tergantung keadaan ya. Tergantung seserius apa nih tingkat levelnya ya. Ya biasa, kalau ibu kan bagian yang logistik gitu Yang kan, daily. yang daily gitu. Oke. Kalau bapak urusannya udah bagian fun sama Pak Anies. Oh gitu justru. Tapi kadang bisa serius Iya. juga. Oke, tapi merasa seperti punya privilege nggak? Karena kan kadang-kadang, of course ini nggak bisa dipungkiri ketika menjadi anak seorang pejabat, apalagi kan sebelumnya sebagai menteri, sebagai gubernur, seringkali tuh udah ada akses karpet merah gitu, jalan lebih dipermudah. Merasa seperti itu kah? Atau justru malah jadi lebih dipersulit? Jadi sebenarnya aku ngelihat abah punya posisi itu, privilege yang datang itu privilege untuk abah sebagai pejabat negara waktu itu. Jadi itu bukan fasilitas aku. Dan abah selalu bilang jangan pernah dibiasakan. Dan gak pernah dikasih fasilitas yang fast track juga. Misalnya waktu itu abah menteri pendidikan, tapi aku gak dapet undangan untuk masuk universitas gitu. Itu sempat jadi omongan ya. Waktu itu sempat kayak rasanya dunia runtuh gitu. Cuman ya setelah itu ya udah, kata abah ya udah nggak dapet, ya udah belajar ya harus lewat ikutin tes, nggak kayak semua orang yang lain gitu. Cuman ya pas keterima akhirnya ya Pak ada kan juga menteri. omongan jadi Oh gitu. iya, ada Padahal yang udah nggak dapet jalur khusus, tapi akhirnya usaha dan begitu diterima ada juga yang bilang jadi apapun yang jalur. dilakuin ya yang penting yang kita lakukan benar. Iya. Itu nggak menyalahi prinsip-prinsip yang diajarin sama mama abah. It's okay. Jadi keistimewaan sebagai anak pejabat itu aku melihatnya bukan itu gitu. Dan justru keistimewaan yang aku dapat itu bisa belajar banyak dari abah, dari mama. Jadi misalnya dengan abah jadi waktu itu gubernur, aku kadang suka ikut nih acara-acaranya abah, pengen lihat kayak gimana sih pekerjaannya abah, terus bisa diskusi. Justru keistimewaannya di situ, bukan sebuah karpet merah yang mudah gitu, mudahkan segalanya. Gibran Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak?
Bukan punya atau nggak siapa, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu ya. Enggak, kenapa? Nggak banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Baik teman, sahabat dimanapun berada ya, sama-sama sudah kita tonton video yang satu ini. Ternyata sama-sama kita lihat yang terbaik dalam berkomunikasi adalah sosok anak muda perempuan yang kebetulan pada saat itu ya didampingin orang tuanya, diwawancarai secara eksklusif. Kemudian yang satu lagi kita lihat anak Pak Lurah yang diwawancarai. Kalau saya tentu saja menyatakan anak Anies Rashid Baswedan komunikasinya luar biasa, cara ekspresi menyampaikan pesan, sopan dalam berbicara, ini saya akui gentleman. Anak Pak Lurah perlu belajar lagi. Bagaimana menurut teman-teman video yang tadi sama-sama kita lihat? Silahkan kita nilai sendiri. Apakah pantas anak Pak Lurah menjadi calon wakil presiden? Teman-teman sendiri yang bisa menilainya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.